Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anissa Cahyani selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Umum dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Pandangan Lawrence Kohlberg dan Sigmund Freud terhadap Perkembangan Manusia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Adelia Zaitun Rahman dengan NPM 105240113. Saya Aprilia Saliardani dengan NPM 10524203. Dan saya Naila Rizky Alkorni dengan NPM 105247788. Langsung kita mulai materinya. Perkembangan Saya menjelaskan bagian perkembangan moral berdasarkan teori Lawrence Kohlberg. Pada perkembangan moral berdasarkan teori Lawrence Kohlberg, moral merupakan standar baik dan buruk yang ditentukan individu oleh nilai-nilai sosial budaya, di mana individu tersebut menjadi anggota komunitas sosial. Menurut Kohlberg, penalaran atau pemikiran moral merupakan faktor penentu yang melahirkan perilaku moral. Kohlberg telah membuktikan bahwa pertumbuhan dalam pertimbangan moral judgment, merupakan proses perkembangan. Hal itu terjadi bukan melalui proses percetakan aturan-aturan dan keutamaan-keutamaan dengan cara memberi teladan, nasihat, atau memberi hukuman dan ganjaran, tetapi melalui suatu proses pembentukan struktur kognitif. Tahapan perkembangan moral Kohlberg. Pada tahapan ini, tingkat pertama ada prakonvensional. Prakonvensional pada tingkatan moralitas prakonvensional ini, moralitas anak berorientasi pada akibat fisik yang diterimanya daripada akibat-akibat psikologis dan berorientasi pada rasa patuh kepada pemberi otoritas. Pada tingkat prakonvensional, tahap pertama ada orientasi hukuman dan kepatuhan. Pada tahap ini, akibat-akibat fisik perbuatan menentukan baik buruknya tanpa menghiraukan arti dan nilai manusia dari akibat anak tersebut. Tahap kedua, ada orientasi relativis instrumen. Pada tahapan ini, perbuatan yang dianggap benar adalah perbuatan yang merupakan cara atau alat untuk memuaskan kebutuhannya sendiri dan kadang-kadang juga kebutuhan orang lain. Yang kedua, ada tingkat konvensional. Pada tingkatan ini, ciri utama tingkat ini adalah suatu tindakan dianggap baik apabila memenuhi harapan-harapan orang lain di luar dirinya, tidak peduli akibat-akibat yang langsung dan kelihatan. Pada tingkatan ini, tahap ketiga, orientasi kesepakatan antara pribadi atau disebut orientasi anak yang baik. Pada tahap ini, anak mulai memperhatikan orientasi perbuatan yang dapat dinilai baik atau tidak baik oleh orang lain atau masyarakat. Pada tahap 4, moralitas, pelestarian otoritas, dan aturan sosial. Pada tahapan ini, orientasi sebagai orang yang loyal, baik hati, memenuhi harapan orang, atau kelompok berganti dengan orientasi memelihara dan mempertahankan sistem sosial. Pada tingkat 3, ada pasca konvensional. Tingkatan 3 ini bisa juga disebut sebagai moralitas prinsip-prinsip yang diterima sendiri. Pada tingkatan ini, nilai-nilai moral diartikan terlepas dari otoritas dan dari kelompok. Pada tingkatan ini ada tahap 5, moralitas kontrak sosial dan hak individu. Pada tahap ini, peraturan dapat diubah demi kesejahteraan masyarakat. Lalu ada tahap 6, moralitas prinsip-prinsip individu dan konsiens. Dalam tahapan ini, kebenaran didasari oleh kata hati sendiri yang mengandung konsistensi, pemahamannya logis, dan prinsip universal seperti keadilan. Baik, selanjutnya ada perkembangan psikoseksual berdasarkan teori Sigmund Freud. Freud menekankan pentingnya insting seksual bagi perkembangan kepribadian di atas insting-insting lainnya. Fenomena psikologik ini akan sangat berpengaruh dalam menentukan pola perilaku seseorang.
Menurut Freud, banyak masalah psikologik atau mental emosional pada masa dewasa berakar pada kegagalan individu menyelesaikan konflik-konflik seksual di fase-fase dini perkembangannya. Menurutnya, insting seksual sudah ada sejak bayi dilahirkan. Sebelum pemuasannya bermanifestasi dalam bentuk dewasa seperti pada umumnya diketahui, yaitu dalam bentuk seksual genital klimatik, insting ini berada dalam bentuk yang difus dan tidak terdiferensiasi. Menurut teori psikoseksual Sigmund Freud, perilaku manusia dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu yang dibawa secara tidak sadar bahwa sesungguhnya manusia dipengaruhi oleh alam bawah sadar itu sendiri. Selanjutnya, ada 5 tahapan dalam teori perkembangan psikoseksual yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Yang pertama adalah fase oral, di mana fase ini terjadi pada usia 0 sampai 1,5 tahun. Fase oral ini adalah fase perkembangan dini, di mana segala kebutuhan, persepsi, dan ekspresi terfokus pada oralitas atau oral zone. Dikatakan fase oral karena pada masa ini, bagi bayi, mulut adalah merupakan hal yang dapat memicu kesenangannya dengan mencicipi atau menghisap sesuatu. Contohnya seperti menghisap tangannya sendiri atau payudara ibu. Nah, selanjutnya fase yang kedua adalah fase anal, di mana fase ini terjadi pada usia 1,5 sampai 3 tahun. Fase anal adalah tahap perkembangan sensori motor dan kontrol neuromuskuler yang sudah lebih baik, sehingga memungkinkan bayi untuk dapat mengontrol sphincter ani atau otot yang mengelilingi anus dan berfungsi untuk mengendalikan pengeluaran tinja secara volunter. Secara pada tahap ini, fungsi utama libido adalah pada pengendalian kandung kemih dan buang air besar. Yang ketiga ada fase falik yang terjadi pada usia 3 sampai 5 tahun. Pada fase ini, fokus utama libido adalah pada alat kelamin. Yang terpenting pada fase ini yaitu munculnya Oedipus complex yang diikuti oleh fenomena castration anxiety atau kecemasan terpotongnya penis pada laki-laki dan penis envy yaitu kecemburuan penis pada perempuan. Nah, Oedipus complex itu adalah ketika anak laki-laki akan menganggap ayahnya sebagai kompetitornya dalam berebut kasih sayang ibunya dan itu akan terjadi pula pada anak perempuan. Nah, kemudian fase selanjutnya adalah fase laten yang terjadi pada usia 6 sampai 12 tahun. Pada fase ini, libido seakan tidur dan akan bangkit lagi dengan kekuatan penuh kelak di masa pubertas tiba. Nah, dalam fase laten, energi seksual berada di bawah permukaan dan anak-anak lebih fokus pada aktivitas sosial dan akademis. Ini adalah periode di mana mereka mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi tanpa banyak perhatian terhadap isu seksual. Kemudian fase yang terakhir adalah fase genital yang terjadi mulai pada usia 12 tahun atau masa pubertas. Nah, pada fase ini, maturitas dalam fisiologi sistem genital meningkatkan intensitas dorongan libidinal yang memicu aspek regresi perkembangan kepribadian terkait konflik masa lalu. Anak akan belajar tentang identitas dirinya dan kaitannya dengan peran seksual, serta hubungan sosial yang lebih intim dengan lawan jenis. Selanjutnya ada kesimpulan dalam kajian psikologi, pengan moral dan psikoseksual merupakan dua aspek penting yang berkontribusi terhadap pemahaman tentang perilaku manusia. Lawrence Kohlberg yang menjelaskan perkembangan moral melalui 6 tahapan, berargumen bahwa individu bergerak melalui tahapan-tahapan tersebut, berdasarkan kemampuan mereka untuk berpikir secara etis dan mempertimbangkan perspektif orang lain. Sementara itu, Sigmund Freud yang menawarkan teori perkembangan psikoseksual yang terdiri dari 5 tahap, berpendapat bahwa pengalaman dan konflik yang dialami selama masing-masing tahap itu berpengaruh pada pembentukan karakter dan dinamika psikologis individu.
Pemahaman yang komprehensif tentang perkembangan ini dapat membantu dalam mendukung pertumbuhan individu yang sehat dan etis dalam masyarakat. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.